Hai, kembali lagi dengan saya Tresia di Curhat Filsafat Part 2. Di video kali ini saya akan mengevaluasi curhat filsafat saya di part 1. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan filsuf saya yang menjadi background saya selama pembelajaran atau mata kuliah filsafat ini. Filsuf yang menjadi background saya yaitu Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah filsuf abad ke-16 dari Inggris. Hobbes memiliki pengaruh terhadap seluruh bidang kajian moral di Inggris serta filsafat politik, terutama tentang negara dan teori kontrak sosial. Yang pertama, tentang negara dapat dilihat dari karyanya yaitu Leviathan, buku Leviathan. Leviathan ini adalah gambaran dari negara. Menurut Thomas Hobbes, negara itu seharusnya seperti Leviathan ini, harus kuat dan menakutkan, tidak terkalahkan lah gitu. Kenapa Thomas Hobbes memiliki pemikiran seperti itu? Karena ternyata itu dilatar belakangi pengalaman empirik. Ia memiliki konflik antara ia melihat konflik antara Raja Charles dan parlemen, di mana raja kalah dan dihukum mati. Melalui ini Thomas Hobbes berpikir bahwa raja yang adalah merupakan simbol negara itu harusnya lebih kuat gitu. Karena itulah memunculkan gagasan bahwa negara itu harus kuat. Raja sebagai simbol negara seharusnya kuat. Karena itulah Hobbes menjadikan Leviathan ini sebagai simbol negara. Yang kedua, Hobbes melihat bahwa manusia pada dasarnya punya kecenderungan untuk saling memusuhi, saling mencurigai satu dengan yang lain, sehingga mereka dapat berkonflik atau berperang. Maka setiap orang ingin menang dengan mengalahkan orang lain. Maka muncullah Homo homini lupus. Manusia adalah serigala bagi yang lain. Jadi manusia itu selalu ingin memangsa orang lain. Dan jika itu terjadi, maka muncul bellum omnium contra omnes, perang semua melawan semua. Inilah kata Thomas Hobbes yang disebut keadaan alamiah, state of nature, sebelum terbentuknya negara. Untuk mengatasi itu, maka perlu ada negara. Dibuatlah perjanjian antar individu supaya tidak terjadi perang semua lawan semua itu. Itulah yang menjadi kontrak sosial dari Hobbes. Kontrak sosial hanya berlaku untuk individu dengan individu, negara tidak terikat. Itulah yang bisa saya perkenalkan tentang Thomas Hobbes yang menjadi background saya selama mata kuliah filsafat. Oke, selanjutnya saya akan mengevaluasi tentang video saya di part 1 yang saya beri judul apakah kehidupan hewan sama pentingnya dengan kehidupan manusia. Di video part 1 itu mungkin masih banyak kekurangan saya, susunan kata, bahasa yang mungkin berlibet-libet dan ngulang-ngulang aja. Saya juga belum menerapkan cara berpikir secara filsafat atau secara sistematis atau terarah gitu. Oke, selanjutnya setelah mendapat materi pada pertemuan kedua, saya jadi tahu tentang evolusi cara berpikir manusia. Itu ada step-stepnya dalam bentuk segitiga piramid. Yang berada paling bawah itu nomor 1, ada yang namanya mitologi thinking atau berpikir secara mitos atau percaya yang supranatural gitu. Contohnya jangan potong kuku malam-malam, atau kalau hujan terus ada pelangi itu tandanya ada bidadari yang turun gitu, ada yang mandi. Yang kedua ada common thinking atau cara berpikir awam yang berdasarkan indera, bisa juga pengalaman, yang kesimpulannya itu sederhana. Step ketiga ada logic thinking. Ini mampu menalarkan data dan informasi. Pada step 2 tadi mampu menghubungkan, menganalisis data, bisa menggunakan logika, lalu kesimpulannya itu make sense. Contoh, jika mendung maka akan hujan. Tuh.
Kesimpulan itu masuk akal dan sederhana lah. Yang keempat ada scientific thinking. Ciri-cirinya adalah mereka menggunakan metode ilmiah, objektif, berdasarkan eksperimen, observasi, teknologi. Goals-nya untuk mendapatkan kebenaran yang saintifik atau temporer, namun kelemahannya bisa salah dan error. Yang kelima ada philosophy thinking. Ciri-cirinya adalah kritis, sistematis, substansial, radikal, koheren, universal, spekulatif. Goals-nya itu menjembatani, mencapai kebenaran. Jadi ini tidak pernah selesai gitu, spekulatif. Yang keenam ada teologi thinking. Level terakhir puncak manusia ini udah melewati tahapan 1-5 dan tidak kontradiktif, sudah hakiki gitu, final, yang beranggapan contohnya itu Tuhan itu pencipta alam semesta bumi. Jadi cirinya tuh berpikir religius. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya di part 1, saya tidak bisa langsung menjawab gitu. Di kelas sebelumnya pembelajaran sebelumnya, saya mempelajari, saya perlu yang namanya mencari data, dan ini saya akan mendapatkan informasi yang dimana informasi ini menjadi pengetahuan yang berkembang menjadi ilmu. Lalu saya mendapatkan kebenarannya atau jawaban dari pertanyaan saya. Lalu akan saya apakan kebenaran ini gitu. Bagaimana etika saya berpikir, apakah ini make sense gitu, cocok, masuk akal gitu dengan pertanyaan saya. Oke, setelah saya mencari data-data, informasi, pengetahuan yang menjadi ilmu, kebenaran, etika, ternyata benar. Bukan benar sih, tapi kayak apa ya, hewan itu, dari pertanyaan saya di part 1, hewan itu memang sama pentingnya seperti manusia. Manusia itu diibaratkan penjaga bumi lah ya, meskipun ternyata kenyataannya merusak. Dan hewan itu, menurut data-data yang saya dapat, informasi yang saya dapat, apa yang sudah saya olah, hewan itu diperlukan menjaga ekosistem bumi, seperti contohnya kupu-kupu dan ngengat. Dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga menjadi buah, sehingga para petani atau kita gitu ya, manusia dan orang pada umumnya gitu, kupu-kupu ini sangat bermanfaat bagi membantu jalannya penyerbukan tanaman. Terus contoh lainnya juga seperti cacing tanah. Cacing tanah ini kan merupakan makrofauna tanah yang berperan penting sebagai penyelaras berlangsungnya ekosistem yang sehat bagi tanah gitu. Cacing tanah ini selama ini diketahui sebagai makhluk yang berguna untuk menyuburkan tanah. Oke, inilah video saya di part 3. Next bakal ada part 3. Jangan lupa untuk nonton juga. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.